Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis koloid. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan jenis-jenis koloid. Sistem koloid terdiri atas dua fase yaitu bentuk, yakni fase terdispersi sebagai fase dalam dan fase pendispersi sebagai fase luar atau medium. Zat yang fasenya tetap disebut sebagai zat pendispersi, sementara zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispersi. Berdasarkan fase zat terdispersi, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Sol ialah koloid dengan zat terdispersinya fase padat. Sedangkan emulsi ialah koloid dengan zat terdispersinya fase cair. Buih ialah koloid dengan zat terdispersinya fase gas. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama yaitu koloid sol. Koloid sol terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama ada sol padat, yaitu padat dalam padat. Sol padat ialah jenis koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase padat. Contohnya logam paduan, kaca berwarna, intan hitam, dan baja. Kemudian yang kedua yaitu sol cair, padat dalam cair. Sol cair ialah jenis koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase cair. Berarti hal ini zat terdispersi fase padat dan medium fase cair. Sebagai contohnya cat, tinta, dan kanji. Kemudian yang ketiga, sol gas, padat dalam gas. Sol gas ialah atau nama lainnya sebagai aerosol padat, yaitu koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase gas. Hal ini berarti zat terdispersi fase padat dan medium fase gas. Contohnya asap dan debu. Kemudian yang kedua yaitu koloid emulsi. Koloid emulsi terbagi ke dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, emulsi padat, cair dalam padat. Emulsi padat atau nama lainnya gel ialah koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase padat. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase padat. Contohnya mentega, keju, jeli, dan mutiara. Kemudian yang kedua yaitu emulsi cair, cair dalam cair. Emulsi cair ialah koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase cair. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase cair. Contohnya susu, minyak ikan, dan santan kelapa. Dan yang ketiga yaitu emulsi gas, cair dalam gas. Emulsi gas atau nama lainnya aerosol cair ialah koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase gas. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase gas. Contohnya obat-obat insektisida atau obat semprot, kabut, dan hairspray. Dan yang ketiga yaitu koloid buih. Koloid buih terdiri atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, buih padat, gas dalam padat. Buih padat ialah koloid dengan zat fase gas terdispersi dalam zat fase padat. Hal ini berarti zat terdispersi fase gas dan medium fase padat. Contohnya busa jok dan batu apung. Kemudian yang kedua yaitu buih cair, gas di dalam cair. Buih cair
adalah koloid dengan zat fase gas terdispersi dalam zat fase cair. Berarti zat terdispersinya fase gas dan medium fase cair. Contoh, buih sabun, buih soda, dan krim kocok. Nah, berdasarkan hasil paparan tadi, dapat kita simpulkan dalam bentuk tabel jenis-jenis koloid, yaitu sebagai fase terdispersi, ada fase pendispersi, nama koloidnya, dan contohnya. Untuk yang pertama, fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas, nama koloidnya adalah aerosol, contohnya asap debu di udara. Kemudian yang kedua, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair, nama koloidnya adalah sol, contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Kemudian yang ketiga, fase terdispersinya padat dan fase pendispersinya padat, itu nama koloidnya adalah sol padat. Sebagai contohnya, gelas berwarna intan hitam. Kemudian yang keempat, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya gas, nama koloidnya adalah aerosol. Kemudian contohnya kabut. Kemudian yang kelima, fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair, nama koloidnya adalah emulsi, contohnya susu, santan, minyak ikan. Kemudian yang keenam, fase terdispersinya cair, kemudian fase pendispersinya padat, nama koloidnya adalah emulsi padat, contohnya jeli, mutiara, dan opal. Kemudian yang ketujuh, fase terdispersinya gas dalam fase pendispersi cair, nama koloidnya adalah buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Dan untuk yang terakhir yaitu fase terdispersi gas dalam fase pendispersi padat, itu nama koloidnya adalah buih padat dan contohnya karet busa dan batu apung. Itulah materi tentang jenis-jenis koloid. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.